Halo teman pemilih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Waalaikumsalam lagi warahmatullahi bersama wabarakatuh. Firman Hidayat di sini. Tentunya di podcast Andun Bekabar KPU Provinsi Bengkulu episode ke-11. Kali ini kita akan membahas tema yang sangat krusial, yang sangat penting untuk khususnya generasi muda untuk mengetahuinya. Tema kita kali ini yaitu mengintegrasikan nilai adat dan kearifan lokal guna mewujudkan pemilu dan pemilu kada yang beradab di Provinsi Bengkulu. Dan kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah Ketua Badan Musyawarah Adat Provinsi Bengkulu dan kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Andes Haji S. Effendi, MS. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. datang di studio podcast KPU Provinsi Bengkulu. Alhamdulillah, terima Nah, kasih. alhamdulillah Bapak sedikit Firman memperkenalkan podcast kita dulu nih Pak. Iya. Baru 1 bulan kita on air dan alhamdulillah KPU sudah memiliki podcast yang kita beri nama Andun Bekabar. Andun Bekabar. Iya, mungkin Bapak sudah tahu arti dari sangat jauh, sangat dalam arti dari Andun Bekabar itu sendiri, dan filosofinya kami menamakan Andun Bekabar ini yaitu kami mengundang berbagai narasumber dari berbagai latar belakang untuk mengandun datang ke studio podcast kami dan pastinya untuk memberikan informasi atau yang lebih akrab kita sebut bekabar di sini. Jadi di episode ke-11 ini kami mengundang Bapak Ketua Badan Musyawarah Adat Provinsi Bengkulu untuk ngandun dulu Pak ke sini. Insyaallah. Dan pastinya bekabar, dan kabarnya itu sesuai dengan tema kita hari ini yaitu mengintegrasikan nilai adat dan kearifan lokal dalam mewujudkan pemilu dan pilkada yang beradab di Provinsi Bengkulu. Insyaallah. Sebelumnya Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya, dan pastinya ini teman pemilih ingin mengetahui lebih dalam siapa sih sosok Dr. Andes Haji S. Effendi ini, dan boleh dong Pak Bapak memperkenalkan diri dulu untuk menyapa teman-teman pemilih di Provinsi Bengkulu dan di Indonesia khususnya, dan sedikit menjelaskan jabatan Bapak dan juga fungsi dari Badan Musyawarah Adat Provinsi Bengkulu itu sendiri. Mari silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stabi kepada adik sanak seluruhnya yang ada di negeri Bengkulu ini ataupun yang berada di luar Provinsi Bengkulu, tentu di Nusantara khususnya Indonesia. Saya Dr. Andes Haji S. Effendi MS sebagai Ketua Badan Musyawarah Adat, lembaga adat Bengkulu namanya Badan Musyawarah Adat, tentu yang mengorganisir kawan-kawan dari Badan Musyawarah Adat, pemangku adat mulai dari provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, sampai kepada desa dan kelurahan. Jadi kami punya struktur sejumlah desa yang ada di Provinsi Bengkulu. Saya agak terpaksa sepotong belut, sepotong ular hari ini. Karena bukan hanya disaksikan oleh orang Bengkulu, tetapi di Indonesia. Karena itu saya akan campur-campur saja bahasanya ya. Iya Pak. Nah, saya memang kelahiran di Bengkulu dan sudah 18 tahun menjabat sebagai Ketua Badan Musyawarah Adat, baik kota maupun provinsi Bengkulu. Dan seharian di kampus, ya, dulu di Universitas Muhammadiyah, sekarang di kampus Tikes Trimandi Sakti. Jadi ini pekerjaan pokok saya dalam volunteer, saya banyak mengabdi di tengah masyarakat. Itulah sedikit kilas balik siapa S. Effendi. Nah, itu dia teman pemilih. Bapak S. Effendi sudah memperkenalkan dirinya dan kita akan mengulik lebih dalam lagi dengan tema kita yang kita sudah sebutkan tadi, yaitu mengintegrasikan nilai adat dan kearifan lokal guna mewujudkan pemilu ataupun pemilu yang beradab di Provinsi Bengkulu. Nah, kali ini Pak Firman ingin bincang-bincang santai dengan Bapak. Seperti kata Bapak
Ketua BMA Provinsi Bengkulu tadi. Bakso kita boleh campur-campur dah, Pak? Boleh, karena memang bakso Bengkulu itu kan bahasa rumpun Melayu. Iya, rumpun Melayu. Pasti akan diketahui juga. Pasti akan walaupun diketahui agak juga ya. Mungkin pokepnya ada yang kurang mengerti ya. Iya. Nah, jadi Pak, sebagai pembuka nih Pak, bagaimana Badan Musyawarah Adat Provinsi Bengkulu memaknai antara sistem demokrasi formal kita ini, Ya. yaitu seperti pemilu atau pilkada, dengan tatanan nilai adat yang sudah lama hidup di masyarakat, sehingga tatanan yang sudah hidup dengan sistem formal yang ada di Indonesia, khususnya penyelenggaraan pemilu dan pilkada ini bisa berjalan beriringan tanpa saling membentur antara kepentingan satu sama lain. Ya, jadi antara KPU dengan Badan Musyawarah Adat itu kalau dihitung-hitung, ditengok-tengok itu berjalannya secara simultan. Hanya saja kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 ya, 22 ya, tentang di KPU ya, bahwa fungsi pokoknya itu bagaimana menyelenggarakan pemilu sampai pemungutan suara, perhitungan dan pelaporannya. Tetapi bukan hanya itu, kan juga dalam rangka mensosialisasikan dan melakukan pendidikan kepada masyarakat. Iya, pendidikan. Yang memiliki masyarakat itu salah satunya tentu adalah masyarakat adat. Pada wilayah adat dari masing-masing yang Indonesia jumlahnya sangat ribuan itu. Nah, di mana letaknya berarsir, bagaimana cara mengintegrasikannya? Jadi di dalam sosialisasi dan pendidikan itu tentu tidak bisa dilakukan oleh KPU saja. Sebagai lembaga ya dengan aturan formal yang sudah ditetapkan sangat rigid dalam menghadapi problem-problem yang ada di tengah masyarakat. Di tengah masyarakat adat. Ya. Nah, karena itu maka mau tidak mau harus melakukan kerjasama. Yang independen itu seperti perguruan tinggi kan independen. Ya kan? Iya Pak. Nah, dari Forkopimda dia independen. Salah satu yang berada di tengah masyarakat yang non partisan itu adalah lembaga adat. Satu-satunya di Provinsi Bengkulu berdasarkan perda itu adalah Badan Musyawarah Adat. Ya. Nah, karena itu mau tidak mau kan harus berarsir dan simultan berjalannya. Kalau KPU bagaimana penyelenggaraan ini sesuai dengan topoksinya itu berjalan dengan baik dengan regulasi yang ketat. Kalau BMA bagaimana pelaksanaan demokrasi ini dalam koridor adat istiadat tidak tercemar. Tetap sesuai dengan aturan adat. Ya, yang diinginkan oleh Badan Musyawarah Adat itu biduk lalu kiambang bertaut. Wah, apa itu Pak artinya Pak? Jadi sunatullah terjadi. Kalau namanya berkompetisi itu pastilah ibarat kita makan itu antara piring dengan sendok pasti ada bunyinya. Iya. Walaupun makan di Mukorajo pasti ada bunyinya. Itu kan alam. Begitu pula dalam penyelenggaraan pemilu. Apakah untuk kada, pilpres, pemilihan kepala daerah pasti akan terjadi. Iya. Nah, yang diinginkan oleh Badan Musyawarah Adat itu biduk lalu kiambang bertaut. Bukan biduk lalu kiambang berhamburan atau bercamparan bahasa Bengkulu. Ya. Kalau itu yang terjadi tujuan demokrasi berarti gagal total. Nah, jadi di sini lihat arsirnya. Lembaga ini non partisan. Karena yang namanya Badan Musyawarah Adat itu tidak melihat menang kalah. Badan Musyawarah Adat itu tidak menengok
siapa kawannya, siapa lawannya. Tapi Badan Musyawarah Adat itu adalah lembaga normatif di dalam masyarakat adat itu dalam menjaga pertama keseimbangan. Itu sunatullah. Dalam menjaga ketertiban. Berarti dia harus berarsi juga dengan pihak penegak hukum, kepolisian dan sebagainya. Kemudian menjaga masyarakat tetap rukun dan damai. Dan menjaga jangan sampai terjadinya perpecahan sosial di tengah masyarakat di mana nilai-nilai kebersamaan itu mulai dari nenek moyang kita dulu sampai kita meraih 17 Agustus 45 sampai kini itu karena kita bersatu. Nah inilah arsir bagaimana BMA itu, Badan Musyawarah Adat itu memposisikan diri dan bagaimana kaitannya dengan KPU, apalagi Badan Musyawarah Adat itu yang saya katakan tadi, bagaimana menjaga marwah. Itu yang paling berat. Menjaga marwah, kemudian bagaimana ya dia menjaga keamanan itu dan menjadi payung bagi masyarakat seluruhnya. Jadi di sini peran Badan Musyawarah Adat itu sebagai penengah dan juga payung dan juga siap untuk mewujudkan demokrasi yang damai, guyup dan rukun ya Pak. Ya, jadi kalau kita tengok pada zaman kerajaan dulu di Bengkulu kan ada paling tidak ada 6 atau 7 kerajaan, mulai dari Sungai Serut, ya kan, Sungai Lemau, Sungai Hitam, anak sungai di Muko-Muko, ya kan, terus seterusnya. Itu kan ada proses pemilihan. Tentu ada proses bagaimana siapa yang menjadi raja. Ya. Itu kan sudah terbiasa dilakukan di dalam adat istiadat kita. Lalu setelah penjajah masuk dan seterusnya berubah menjadi siapa yang menjadi kepala margo? Pasirah, Depati, Ginde, ya kan, ketua suku, ya kan, sampai sekarang ini berubah lagi dia menjadi kepala desa, lurah. Mungkin nanti ke depannya teman pemilih, misalkan kita ada pesta demokrasi lagi di 5 tahun yang akan datang, mungkin KPU baik itu provinsi ataupun di seluruh Indonesia bisa bekerja sama dengan Badan Musyawarah Adatnya masing-masing. Iya, dengan lembaga adat yang ada di wilayahnya masing-masing dengan nama yang berbeda kadang-kadang. Iya, dengan lembaga adatnya bisa untuk mensosialisasikan dengan kalimat-kalimat seperti Bapak tadi, kelapo dan nibung tadi. Betul. Nah, mungkin masyarakat tidak akan lupa. Oh, seperti yang di Bengkulu saya pernah dengar ikan sejerek berai secupa itu kan Pak. Atau misalkan kita gabungkan lagi sosialisasinya agar nanti bisa tidak hanya menggunakan diksi bahasa Indonesia saja kan Pak? Oh harus begitu. Sosialisasinya. Karena bahasa Indonesia itu sudah diakui 10 bahasa dunia. Iya. Terakhir baru 3-4 bulan ini sudah masuk pula ke Al-Azhar sebagai kajian bahasa Indonesia. Nah coba bayangkan. Jadi memang kita harus pergunakan itu karena orang itu akan sejuk hatinya apabila dengan persepsi bahasanya dipergunakan bahasa ibunya itu akan lebih mendekatkan diri mereka. Itu satu contoh tadi. Di dalam adat itu ya ida ado yang bengkok ida pacak diluruskan. Ida ado yang keruh ida pacak dijernihkan. Ya kan? Kalau masalahnya gedang kita kecilkan, masalah kecil kita hilangkan. Coba bayangkan. Ada masalah yang ada di tengah masyarakat, ya kita selesaikan. Cuma masalahnya, apakah dia bertabrakan dengan penegakan hukum yang diselenggarakan oleh KPU, Bawaslu, Kejaksaan, dan sebagainya. Kita cari yang tidak bertabrakan. Banyak hal-hal yang kecil yang kadang-kadang tidak perlu terjadi. Ya kita selesaikan dengan ya kearifan lokal.
secara kearifan musyawarah lokal. adat gitu Pak. Ya, tapi kalau misalnya ini sudah menyangkut masalah hukum formal, nah KPU lah yang yang melakukan, Bawaslu ada di situ. Tapi tetap saja ada sinkronisasi mulai dari melakukan preventif pencegahannya sampai kepada bagaimana mencari solusinya. Mengobatinya ini. Iya. Karena tadi Kak Bapak sudah menyinggung mengenai yang keruh bisa dijernihkan, yang bengkok pacak diluruskan. Nah, ini sudah nyangkut di pertanyaan saya yang ketiga ini Pak. Nah, di dalam kontestasi politik ini kan pasti adanya sering memicu keretakan di antara masyarakat dari akarnya aja, mungkin dari desa. Seperti kata Bapak tadi kan badan musyawarah ini mulai dari desa hingga ke provinsi. Yang mungkin salah satu disebabkan adalah penyebabnya berbeda pilihan. Nah, sejauh mana peran dari badan musyawarah adat atau lembaga adat mungkin di tingkat desa untuk bisa mendamaikan hal ini? Misalkan apakah pernah di 2024 yang lalu Pak pernah ada laporan begitu masyarakat yang berbeda pilihan hingga sampai cekcok atau keretakan hubungan di dalam itu, dan bagaimana peran dari lembaga adat ini Pak? Ya, disinilah lembaga adat itu berperan untuk memberitahu kepada masyarakat. Di dalam adat itu kita akan memilih pemimpin. Prosesnya dilakukan oleh KPU. Ya. Nah, kan gitu, Bawaslu ya. KPU, dan Bawaslu dan seterusnya dan lah. DKPP. DKPP. Lalu bagaimana cara memilih yang benar? Di dalam adat istiadat itu tengok, lagak, segak. Ya kan harus ditengok. Tegaknya macam mana, lagaknya macam mana, segaknya macam mana. Jadi 3. Kalau tegaknya jolai tidak elok, kita tidak yakin, walaupun kita seperut, kita harus memilih karena kita berpihak kepada yang menurut kita benar dan tentu hati nurani kita. Itu yang macam mana lagaknya. Segaknya, aduh, tak segaknya ke kira pacak tak ngukumnya kelak tu. Kalau jadi, mulai dari presiden sampai kepada pemilihan kepala daerah, kalau dulu sampai ke Depati, pacak ada segaknya tak? Pacak tak adanya memimpin? Kalau dalam bahasa kini, manajemennya macam mana? Itu kan kriteria yang kedua. Nah, yang ketiga, tegak, segak, lagaknya. Ada lagaknya tak? Nah, kalau lagaknya tidak nyo, bahasa dusun kita tu kunyu aja orangnya, ya jangan dipilih. Walaupun satu rumah itu ada 6, ada neneknya, ada datuknya, ada bak, mak, ada adik-beradik. Mungkin ada anak penakan yang sedang sekolah pula di situ. Jadi secara preventifnya badan musyawarah sudah memberikan kepada masyarakat tengok lagaknya, tengok tegaknya, tengok segaknya. Nah, di dalam bahasa akademik, tegaknya tadi ada nilai-nilai akademik di situ. Karena seorang kok pasti memiliki 3 nilai. Kalau ndak orang itu sempurna, dalam bahasa kita masyarakat utama untuk memajukan negeri kok, maka ada 3 nilai. Yang pertama nilai-nilai akademik, bukan nilai ya, nilai-nilai akademik. Ada tak kira-kira nilai-nilai akademiknya? Ditengok. Makanya kan kalau kamu orang yang memegang itu ada ijazah, ada pengalaman dan sebagainya kan? Iya. Kalau itu memenuhi syarat, niat apa tidaknya kok? Nah, masyarakatlah yang menilai kemampuan akademik. Di mana nampaknya itu di visi dan misinya. Jadi jangan salah sekali cuma mengandalkan kekuatan-kekuatan di luar visi dan misi. Masyarakat kini sudah mulai pintar. Anak-anak kini sudah mulai nengok itu. Karena memang mau tidak mau tegaknya itu harus ada. Nah, yang kedua nilai-nilai apa? Nilai-nilai agama. Ada nilai-nilai agama yang melekat pada dirinya.
Saya beri contoh aja. Nyo biasa merampok, nyo biasa nipu orang dan sebagainya. Itu kan berarti kan sudah agak jauh. Ya kan? Ya jauh nih agamanya kalau gitu, Pak. Bohong dan sebagainya kan. Nah kalau itu berarti jangan dipilih yang seperti itu. Dan yang ketiga adalah local wisdom. Itulah. Apakah nyoko ada nilai-nilai adat istiadat dan budaya? Semenggak ada. Itu bahasa kita. Semenggak ada. Ada sopannya ada. Ada santunnya ada. Jadi 3 hal itulah yang badan musyawarah adat dari awalnya itu sudah harus bersama-sama. Kami akan menyampaikan. Sama, karena kita non partisan. BMA itu tidak akan memihak. Makanya tadi saya katakan, kita tidak melihat siapa kawan, siapa lawan. Kita tidak melihat siapa menang, siapa kalah. Ya kan? Tapi kami melihat bagaimana masyarakat adat kita itu terayomi dan ke depannya pasca pemilu itu biduk lalu kiambang bertahun. Itu makanya nak ngapo pulau kita di dalam satu rumah atau sedusun. Kalau yang namanya sedusun itu tidak jauh nian, rumpunnya sebuah itulah. Jadi kita kan kalau melakukan yang seperti itu sama dengan menyencang air. Kita 2 beradik. Siko ada iparnya di partai A, yang saya ada di partai B. Ngapa nak memaksakan? Kalau dia menganggap bahwa ini yang lebih baik, dia bisa. Kalau dia tidak menganggap yang lebih baik, dia pindah ke sini. Penyadaran. Agar masyarakat tidak terpecah. Itulah karena tujuan demokrasi itu adalah kemakmuran. Tujuan daripada adat istiadat seperti itu. Tujuan daripada agama seperti itu. Ya kan? Ya. Tujuan daripada kita hidup bernegara tentu makmur, adil, sentosa, kan gitu. Jadi kalau tujuan kita lah sama, kenapa kita harus dipertentangkan? Walaupun berbeda pilihan, tapi tujuan kita tetap sama ya. Tetap sama. Jangan pula sampai mentang-mentang pilihan kita berbeda, kita sudah melewat depan rumahnya aja enggak. Atau kalau bertemu kita tutup. Ya kan tidak benar itu. Inilah yang perlu ditanamkan kepada masyarakat kita dari segi. Karena masyarakat adat kita itu ada gotong royongnya. Ada kebersamaannya. Tidak hendak umpat puji. Dan tidak hendak belagu. Di dalam adat ketiga-tiganya itu ada peranata penyelesaiannya. Di Bengkulu ini ada cempalo mulut, cempalo mata, cempalo telinga, cempalo tangan. Ada 3. Coba. Kalau misalnya mulutnya memfitnah dan sebagainya, berarti tidak benar orang. Kamu orang kan melarang di dalam kampanye tidak boleh menjelekkan lawan kita. Tidak boleh. Larangan. Di adat juga begitu. Di agama juga begitu. Nah, bagaimana sinkronisasi? Nah, jadi itu dia teman pemilih. Pesan dari Ketua Badan Musyawarah Adat Provinsi Bengkulu. Nah, saya dari perbincangan 3 pertanyaan tadi, kita sudah mendapat tips dari cara memilih pemimpin. Tengok lagaknya, tengok segaknya, tengok lagak, tegak, segak. Lagak, tegak, segak. Nah, teman pemilih, nanti kita lanjutkan di segmen 2. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Andun Bekabar KPU Provinsi Bengkulu, karena setiap suara itu bermakna. Baik teman pemilih, kembali lagi bersama saya Firman Hidayat di sini, tentunya di podcast KPU Provinsi Bengkulu, Andun Bekabar, podcast KPU Provinsi Bengkulu, karena setiap suara itu bermakna. Masih dengan tema pembahasan kita, yaitu mengintegrasikan nilai adat dan kearifan lokal guna mewujudkan pemilu dan pilkada yang beradab di Provinsi Bengkulu. Dan masih bersama narasumber kita yang spesial, yaitu Ketua Badan Musyawarah Adat Provinsi Bengkulu, Bapak Dr. Andes Haji S. Effendi MS. Ya Pak, tadi di segmen pertama kita sudah membahas tentang tugas dan fungsi Badan Musyawarah Adat, terus bagaimana peran di dalam masyarakat, dan juga fungsi dan peran
dari Badan Musyawarah Adat tentunya di kepemiluan. Nah, kali ini di segmen kedua ini kita akan lebih mengulik lagi dan agar masyarakat lebih tahu tentang Badan Musyawarah Adat dan pastinya untuk generasi muda teman pemilih untuk mencintai adat istiadatnya dimanapun berada. Seperti kata Bapak tadi, kita Provinsi Bengkulu ini memiliki beragam suku dan adat gedangnya Iya. masing-masing. Nah, baik Pak. Tadi kita kan sudah, tema kita ini kan menekankan mengenai untuk mewujudkan pemilu atau pilkada yang beradab. Nah, standar etika adab seperti apa yang seharusnya dijunjung tinggi oleh para calon pemimpin, baik itu anggota DPRD, anggota DPR RI, pemimpin kepala daerah, dan apa standar adab yang lebih ditekankan kepada calon-calon ini agar guna mewujudkan adab dari pemilihan kita ini lebih beradab lagi. Ya. Kece orang tua dulu lebih batang buah mengkudu, akarnya tua, tak mudah layu. Kita iko hidup di negeri Bengkulu, negerinya ketua dan berbudaya Melayu. Artinya kita memiliki budaya yang cukup mumpuni di Nusantara. Apa saling menghargai, kegotong royongan, ya kan, tidak mau menjatuhkan orang, tidak mau memfitnah dan sebagainya. Itu kan nilai-nilai adat istiadat kita di negeri Bengkulu. Ingat bahwa untuk memajukan, kan tujuan pemilu itu, tujuan kita berdemokrasi ini kan untuk kesejahteraan masyarakat kita nantinya. Kan begitu. Jadi mau tidak mau kita harus menjaga itu. Tapi kalau pada saat kita pemilu itu sudah yang mana merintal nilai-nilai itu kita hantam galau, ya akhirnya nanti kita tergigit lidah, kata orang Bengkulu. Sebab harus diingat pula, pantun orang tua-tua dulu kepada kita yang kita harus cermati. Apa yang harus kita cermati? Tegak rumah karena sendi, patah sendi, rumah binasa. Tegaknya bangsa karena budi, hancur budi, bangsa binasa. Nah, sungguh banyak sekali ya pantun-pantun dari Coba bayangkan. Bapak ini. Kalau budi kita tidak ada budi itulah yang namanya budaya adat istiadat. Di situ ada nilai-nilai, banyak nilai-nilai secara filosofi yang sudah kita sampaikan tadi, sopan santun dan sebagainya ada di situ. Kalau itulah tidak lagi, walaupun kita pintar, ya kan, nilai-nilai akademik kita elok, maka kehancuran bangsa akan kita tuai kelak di ujungnya. Karena itu saya tengok Pak Presiden Prabowo pun saat ini sudah membuat Kementerian Kebudayaan. Apa maknanya? Bagi kami orang adat sudah nengok keberpihakannya untuk membangun masyarakat dengan nilai-nilai, 3 nilai-nilai yang harus ada pada diri anak negeri. Seringkali begini, bukan hanya ASN atau TNI Polri yang dituntut untuk netral. Nah, pasti Badan Musyawarah Adat, tokoh-tokoh adat ini harus juga dituntut netral. Ya. Agar misal nih seorang yang ingin mencalonkan diri atau ikut kontestasi politik datang ke Bapak misal untuk pamitan atau minta doa restu atau minta petunjuk, dan seringkali masyarakat beranggapan Bapak ini tidak memihak. Jadi bagaimana Bapak menjelaskan kepada masyarakat tentunya bahwasanya BMA ini adalah lembaga non formal dan juga netral ketika penyelenggaraan. Ya, di dalam dokumennya juga Badan Musyawarah Adat itu non partisan. Makanya kalau nak memilih ketua adat di provinsi, dulu juga di kota itu, tengok apakah seseorang kandidat itu adalah pengurus petinggi partai, mulai dari pusat sampai ke ranting. Kalau nya pakai ranting namanya kan? Ya. Kalau nya ketua, sekretaris, bendahara, jangan dulu pilih. Cuma kami kan tidak pacak karena hak seseorang kan ada di situ. Tetapi secara convention, etika, dia tidak akan dipilih.
Itu salah satu contoh. Selain dari jelas-jelas lembaga adat itu non partisan. Nah, cuma masalahnya kan, bagaimana dengan mereka yang datang ke rumah Bapak, yang datang ke rumah ketua adat di kelurahan, di kecamatan, di kota, provinsi, kabupaten. Silakan saja. Dan itu bagus. Paling tidak dapat pencerahan. Paling tidak dapat apa yang sedang terjadi di wilayah itu. Di masyarakat adat di situ. Dan kalau saya, hampir setiap kandidat ketemu dengan saya. Baik secara langsung, ada yang datang ke rumah dan sebagainya. Ya kan? Berkunjung, pamitan. Ada yang belum lagi jadi calon, datang ke rumah. Bagaimana Pak? Nah, saya pasti akan mendukung dan mendoakan. Siapa yang akan dipilih oleh masyarakat adat adalah itu tadi, tegak lagak sebagainya. Itu tadi nilainya. Yang penting Badan Musyawarah Adat tetap menjaga netralitas dan Betul. mendukung dalam artian memberikan restu dan doa. Pasti itu. Nah, itu dia teman pemilih. Sepertinya kita sudah berada di penghujung dialog kita pada hari ini. Nah, Pak, terakhir Pak, ini Ya. boleh Bapak selaku Ketua Badan Musyawarah Adat Provinsi Bengkulu memberikan petuah atau nasihat kepada teman pemilih kita, terutama generasi muda, Ya. apa yang ingin Bapak sampaikan kepada mereka supaya nantinya ke depan Ya. pemilu atau pilkada ini dapat berintegrasi dengan nilai-nilai adat sehingga yang kita cita-citakan pemilu dan pilkada beradab di Provinsi Bengkulu. Silakan Bapak. Oke. Jadi memang saya memang akan memberikan kira-kira kalau bahasa kini tip ya. Tips. Kalau bahasa kami dulu kira-kira petuah lah kira-kira ya. Jadi nang pertama itu BMA iko ya wajib tegak di tengah. Jadi saya sampaikan kepada BMA yang ada setiap level sampai atau lembaga adat itu sampai kepada kelurahan desa itu kita tegak di tengah. Jangan break sebelah. Karena kita tidak tahu siapa yang kawan, siapa yang lawan. Karena kita tidak berpihak siapa yang menang, siapa yang kalah. Karena mereka punya peluang segalanya. Nah, karena itu BMA itu adalah sebagai payung. Tahu payung? Filosofisnya payung itu memayungi seluruh masyarakat. Baik sedang panen maupun sedang hujan. Kan tidak memilih, kau sedang panen, kau sedang hujan. Tidak. Ya kan? Ya. Jadi karena itu dia tegak di tengah. Karena itu dia bukan alat politik. Nah, saya berharap betul ke depan ini BMA bukan alat politik. Karena dia non-partisan atau independen. Karena itu kepada penegak hukum, KPU dan sebagainya penyelenggara ini, ya itu posisinya Badan Musyawarah Adat. Yang kedua tentu ya adat itu kan lembaga adat itu kan menegakkan marwah. Ya kan? Nah, jangan kalau kita nak menegakkan marwah, jangan kita pula dijadikan panggung pertengkaran oleh mereka. Jangan. Pertengkarannya gini, kata orang KPU, itu BMA kok setau plus itu. Kalau setau menetralisir, mengajak masyarakat nyaman, itu harus dilakukan bersama-sama. Tapi kan dia tidak akan setau di dalam hal itu, tidak usah. Dan kita ajarkan jangan sampai menghina orang, tidak usah membuka aib orang, ya kan? Dan tidak usah apalagi merendahkan orang. Itu kan saya berharap betul itu petuah saya yang kedua. Jangan sampai kita itu ya menjadi katakanlah mestinya jadi rumah tua, tapi jadi rumah yang hancur-hancuran. Karena kita lembaga yang menjaga marwah. Yang berikutnya adalah misalnya kita sunatullah. Beda pilihan itu pasti. Sebab mulai dari anak Nabi Adam dulu pernah beda pilihan. Pernah. Ya kan? Sampai bunuh-membunuh. Ya. Ya kan gitu? Iya. Habil dan Kabil. Nah, coba bayangkan. Tetapi bagaimana Adam menjaganya dan bagaimana Allah menunjukkan, wah ini bagaimana cara ngubur dan sebagainya. Ini sudah diajarkan sedemikian rupa. Jadi karena itu, marilah kira-kira kalau beda pilihan itu, ya itu suatu hal yang biasa. Walaupun seperut dan sebagainya. Saya punya ipar, kakak ipar,
punya kakak ipar yang mencalon dan sebagainya. Kalau itu memang patut dan kira-kira tegak lagak segaknya tadi dapat, ya visi misinya bagus ya itu. Kalau tidak ke sini gitu. Jadi jangan pula karena kita di dalam keluarga dalam satu kampung itu sama kayak menyencang air. Cencang air itu setajam apapun dia mestinya bersatu lagi. Jangan sampai kita ya biduk lalu kiambang bercamburan tadi. Kemudian yang keempat, kita harus menjaga lisan gitu. Karena itu saya semenjak 4 kali pilkada, pilpres, ya kan, pileg, saya kan bisu. Coba tengok di media. Kalau dulu saya agak vokal, tapi semenjak saya menjadi ketua Badan Musyawarah Adat, saya berbicara ya harus menurut patut dan alur. Nah, yang mana yang patut, yang mana sesuai alur. Kalau tidak patut, tidak sesuai alur, kelak ke mana wartawan, mana masyarakat menginterpretasikan yang macam-macam. Nah, yang berikutnya tentu, ya kalau ada gesekan di tengah masyarakat, ya apalagi kalau mengarah kepada sosial konflik atau mengarah kepada konflik horizontal, tadi saya katakan, Badan Musyawarah Adat itu adalah lembaga normatif. Ya, tentu ada jalan yang bisa kita selesaikan. Tidak ada yang tidak bisa selesai masalah itu. Masalah itu serumit apapun bisa diselesaikan. Ya kan? Kecuali memang masalahnya itu harus dijaring oleh penegak hukum atau KPU. Ya. Atau Bawaslu. Itu memang tidak pacak. Tapi selagi pisau itu pacak dipituk di dalam sarung, walaupun berdarah-darah pituk. Daripada di depan orang dipituk pisau itu, oh gagahnya sianu. Nah, inilah petua-petua yang ingin saya sampaikan kepada generasi kita yang ke depan, anak-anakku, cucu-cucuku, ya. Harapan kami ini supaya bangsa kita ini nantinya ya memegang budi kita, karena hancur tadi budi, ya bangsa binasa. Karena itu mari kita perhatikan, kita anut, kita pegang pakai di dalam istilah adat, sehingga bersama-sama, baik itu penyelenggara, baik itu masyarakat, baik itu kontestan, ya kan? Nah, termasuk Badan Musyawarah Adat yang ada di mulai dari level atau lembaga adat. Saya menghimbau ini bukan lembaga adat yang ada di Bengkulu saja mungkin ya. Saya juga kalau memang didengar di Nusantara atau di Indonesia ini, ya seperti itu kita harus berlaku. Kalau tidak, maka siapa lagi yang akan menjaga norma-norma yang tetap tegak di tengah masyarakat itu. Nah, itulah dia tadi teman pemilih, petua-petua nasihat dari Ketua Badan Musyawarah Adat Provinsi Bengkulu. Nah, di pertemuan kita kali ini, di dialog kita hari ini tentang mengintegrasikan kearifan lokal dan nilai adat guna mewujudkan pemilu dan pilkada yang beradab di Provinsi Bengkulu, bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya jadilah generasi, terutama generasi muda yang mencintai adatnya dan juga di dalam memilih harus bijaksana dalam menentukan pilihan, terutama tadi yang padek tegaknya, lagaknya, serta segaknya, dan juga memilih pemimpin yang memiliki nilai-nilai agama, nilai-nilai akademis, dan nilai-nilai adat istiadat. Karena ketiga nilai ini tidak boleh terpisah atau tercerai-berai di dalam menentukan pilihan. Nah, terima kasih Bapak S. Effendi sudah hadir di studio podcast Andun Bekabar ini. Semoga kita bisa melanjutkan dialog-dialog kita dengan tema-tema yang lebih spesifik lagi. Jangan bosan datang ke sini ya Pak. Insya Allah. Saya andun kamu orang ke situ. Saya andun itu mendatangi. Iya. Dalam bahasa konteks ini tadi saya akan datang. Dan sekali lagi saya menghimbau kepada anak-anak muda kita, anak-anak cucu, adik-adik saya, rasanya akan indah negeri ini kalau kita bisa menyeimbangkan antara nilai-nilai akademik, nilai-nilai agama apapun, ya, bukan saya katakan agama Islam, tidak, nilai-nilai agama, kemudian nilai-nilai lokal wisdom atau nilai budaya, adat dan istiadat. Kalau itu sudah kita pegang secara baik dan utuh, insya Allah. Tapi kalau tidak, banyak negara hancur
karena tiga itu yang tidak seimbang. Nah, itulah dia teman pemilih. Dengar, camkan, hayati, dan implementasikan nasihat dari Ketua BMA Provinsi Bengkulu. Semoga dapat bermanfaat bagi kita. Nah, inilah dia pertemuan kita di episode ke-11 ini. Dan Firman ingatkan, jangan lupa untuk follow media sosial kita, Instagram, Facebook, X, dan juga Twitter, dan juga TikTok. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel KPU Provinsi Bengkulu karena di dalamnya terdapat podcast Andun Berkabar KPU Provinsi Bengkulu. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar video-video kita ini khususnya di bersama Ketua BMA ini dapat tersebar luas dan didengarkan oleh seluruh teman pemilih di Bengkulu dan di Indonesia Raya. Terima kasih Bapak. Saya Firman Hidayat beserta kru bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Tetap di podcast Andun Berkabar KPU Provinsi Bengkulu karena setiap suara itu bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.